Aroma debu jalanan yang terpanggang matahari siang itu terasa menyesakan. Di pinggir lapangan sekolah yang gersang, Damar memperhatikan sesuatu yang sejak tadi mengusik ketenangannya. Bukan soal nilai matematika yang merosot, melainkan suara plok-plok yang ritmis setiap kali Bayu melangkah. Sepatu kets hitam milik Bayu sudah menyerah pada keadaan. Bagian sol depannya menganga lebar seperti mulut ikan yang kehausan, hanya tertahan oleh lilitan karet gelang kuning yang sudah mulai getas. Bayu tetap tertawa, mengejar bola plastik bersama teman-teman lainnya, seolah-olah rasa malu telah ia kubur dalam-dalam di bawah tanah sekolah yang retak. Damar tahu, di balik tawa itu, Bayu sedang menahan perih karena kerikil tajam seringkali menyelinap masuk lewat lubang di bawah telapak kakinya. Bagi orang lain, itu hanya sepatu rusak, tapi bagi Damar, itu adalah luka yang berjalan. Di dalam kelas yang gerah, kipas angin tua berdecit seakan mengeluhkan beban hidupnya sendiri. Damar dan Bayu duduk berdampingan. Bayu berusaha menyembunyikan kakinya di bawah kolong meja, melipatnya sedemikian rupa agar robekan besar itu tak terlihat oleh guru yang sedang berkeliling. Sesekali, Bayu meringis pelan saat mengganti posisi duduk. Damar melihat noda kemerahan kecil di kaos kaki putih Bayu yang sudah berubah menjadi abu-abu. Itu pasti lecet akibat gesekan langsung kulit dengan aspal. "Nanti sore jadi ke warung Mak Itam?" tanya Bayu dengan suara serak, mencoba mengalihkan perhatian dari kakinya yang berdenyut. Damar hanya mengangguk pelan, hatinya terasa lebih berat daripada tas punggungnya yang penuh buku. Ia melihat sepatunya sendiri, sepasang sepatu baru yang dibelikan ayahnya bulan lalu, masih hitam pekat dan kokoh. Jam olahraga adalah mimpi buruk yang menjadi nyata bagi Bayu. Pak Guru meminta semua murid berlari mengelilingi lapangan 3 kali. Baru setengah putaran, karet gelang di sepatu Bayu putus. Sol sepatunya terlepas sepenuhnya, tertinggal di tengah lintasan seperti bangkai yang terlupakan. Teman-teman yang lain tertawa, sebuah tawa spontan, yang tajam seperti sembilu. Bayu mematung, wajahnya memerah padam. Ia segera memungut potongan sol itu, dan berlari ke arah pohon kersen di pojok lapangan. Pak Guru mencoba menenangkan suasana, tapi gema tawa itu sudah terlanjur menggores harga diri Bayu. Damar berhenti berlari. Ia tidak ikut tertawa. Ia berdiri di tengah lapangan, menatap sahabatnya yang kini sibuk mengikat kembali sol itu, dengan seutas tali rafia bekas yang ia temukan di bawah pohon. Sepulang sekolah, udara terasa lembab oleh mendung yang menggantung rendah. Damar mengikuti Bayu dari belakang saat mereka berjalan menyusuri gang sempit menuju rumah masing-masing. Langkah Bayu tidak stabil, tali rafia itu tidak banyak membantu. Damar meraih lengan Bayu dan menyodorkan sepotong plester kuat yang ia bawa dari kotak P3K kelas. "Pakai ini dulu, Bay. Biar nggak lepas lagi," ucap Damar lirih. Bayu menerimanya tanpa suara, matanya berkaca-kaca, namun ia menolak untuk menangis. Di rumah-rumah warga, aroma tumisan terasi mulai tercium, menandakan waktu makan siang telah tiba. Suara televisi dari rumah-rumah itu terdengar riuh, berbanding terbalik dengan keheningan di antara dua sahabat ini. Damar tahu keluarga Bayu sedang kesulitan sejak ayahnya kehilangan pekerjaan di pabrik tekstil. Membeli sepatu baru adalah kemewahan yang tak mungkin diminta Bayu saat ini. Di meja makan malam itu, suara denting sendok dan piring terasa lebih nyaring bagi Damar. Ibunya menyajikan sayur lodeh hangat yang mengepulkan uap harum. Damar hanya mengaduk-aduk nasinya. "Kenapa, Mar? Masakannya nggak enak?" tanya ibunya lembut. Damar menggeleng. Ia melihat ke arah rak sepatu di dekat pintu. Di sana tergeletak 2 pasang sepatu miliknya. Satu yang ia pakai sekolah, dan satu lagi yang ukurannya sedikit lebih besar, hadiah ulang tahun dari pamannya yang sengaja disimpan untuk cadangan. Sepatu itu hampir identik dengan milik Bayu sebelum rusak. Sebuah ide gila muncul di kepalanya, sebuah rencana yang membutuhkan keberanian dan kerahasiaan. Ia membayangkan wajah Bayu jika memiliki sepatu yang layak. Ia tahu Bayu terlalu bangga untuk menerima pemberian langsung. Ia harus melakukannya dengan cara yang tak terlihat. Suara adzan maghrib berkumandang dari masjid di ujung kampung, memecah keheningan senja yang berwarna jingga keunguan. Ini adalah waktu yang tepat. Damar tahu Bayu selalu pergi mengaji di masjid itu setiap malam. Damar menyelinap keluar rumah dengan tas kain kecil tersembunyi di balik jaketnya. Di teras masjid yang remang-remang, berjejer sandal, dan beberapa pasang sepatu milik jamaah. Di pojok paling gelap, ia melihatnya, sepasang sepatu usang dengan lilitan tali rafia dan plester yang sudah kotor terkena lumpur. Jantung Damar berdegup kencang, seirama dengan detak jam dinding masjid yang menggema. Ia merasa seperti pencuri, padahal ia sedang membawa sesuatu untuk diberikan. Debu di lantai masjid terasa dingin di telapak kaki Damar, yang hanya mengenakan sandal jepit.
Dengan gerakan secepat kilat, namun hati-hati, agar tidak menimbulkan bunyi, Damar mengeluarkan sepatu baru dari tas kainnya. Ia meletakkannya tepat di posisi sepatu Bayu yang lama. Sepatu rusak itu, ia masukkan ke dalam tas kainnya. Tangannya gemetar saat menyentuh kulit sepatu Bayu yang kasar dan lembab. Ada rasa haru yang menyesak di dadanya. Ia segera berbalik dan berjalan cepat meninggalkan masjid, menghilang di balik bayang-bayang pohon pisang yang berjajar di jalan kampung. Ia tidak ingin ada yang melihat, tidak juga marbot yang sedang merapikan mukena di dalam. Baginya, ini bukan tentang pahlawan, ini tentang memberikan hak temannya untuk melangkah tanpa rasa sakit. Ia pulang dengan langkah yang terasa lebih ringan, meski tasnya kini berisi beban sepatu yang hancur. Di dalam masjid, Bayu selesai merapikan Al-Quran, dan melangkah keluar ke teras. Udara malam terasa sejuk. Saat ia sampai di anak tangga, tempat ia meletakkan sepatunya, ia terpaku. Ia menggosok matanya berkali-kali. Sepatunya yang rusak, yang solnya diikat tali rafia, sudah tidak ada. Sebagai gantinya, ada sepasang sepatu hitam yang mengkilap, tampak kokoh dan sangat layak. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari seseorang, namun jalanan di depan masjid sepi, hanya ada lampu jalan yang berkedip-kedip. Bayu mencoba memasukkan kakinya ke dalam sepatu itu. Pas sekali. Nyaman sekali. Ia merasa seolah-olah sedang menginjak awan. Ada sebuah keajaiban kecil yang terjadi di malam yang biasa ini, dan Bayu merasa beban di pundaknya sedikit terangkat. Damar tidak langsung pulang. Ia berjalan memutar, melewati jalanan berbatu di belakang pasar yang sepi. Ia memutuskan untuk memakai sepatu rusak milik Bayu, yang baru saja ia ambil. Ia ingin merasakan apa yang dirasakan sahabatnya setiap hari. Baru beberapa langkah, ia tersentak. Kerikil tajam terasa menembus lubang di sol, menusuk tumitnya. Karet gelang dan tali rafia itu tidak memberikan perlindungan apapun. Kakinya terasa perih, kedinginan oleh embun malam yang merembes masuk. Damar berhenti di bawah lampu jalan yang temaram, melihat kakinya yang kini memakai sepatu yang menganga itu. Ia menangis diam-diam. Bukan karena sakit di kakinya, tapi karena ia baru menyadari betapa kuatnya Bayu selama ini. Bayu tidak pernah mengeluh, ia tetap berlari, tetap tertawa, meski setiap langkahnya adalah perjuangan melawan rasa sakit. Keesokan harinya di sekolah, suasana terasa berbeda. Bayu datang dengan langkah tegak, wajahnya berseri-seri. Ia memakai sepatu baru itu dengan bangga. Saat mereka bertemu di depan kelas, Bayu menatap Damar dengan pandangan yang dalam, seolah-olah ia tahu, meski tak ada satu kata pun yang terucap. Damar hanya tersenyum tipis, lalu mengajak Bayu masuk kelas. Pelajaran hidup hari itu tidak datang dari buku teks, melainkan dari sepasang tapak kaki yang tak lagi terluka. Kebaikan yang paling tulus adalah yang dilakukan tanpa nama, yang tidak mengharapkan tepuk tangan, melainkan hanya ingin melihat orang lain bisa berjalan sejajar dengan kita. Di pojok tempat sampah belakang sekolah, sepatu lama itu terkubur, membawa pergi kenangan pahit tentang rasa malu, menyisakan ruang bagi langkah-langkah baru yang penuh harapan.